Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita kembali akan mengkaji hadis-hadis Nabi terkait dengan syama'il, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bahas pada bab ke-8 ini. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hadis nomor 60 dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis yang ke-60 ini dengan sanadnya yang utuh dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Thumma yaqul, Allahumma lakal hamdu kama kasawtani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memperoleh baju baru atau pakaian yang baru, sammahu bismih, Nabi memberi nama atau menyebutkan nama pakaian itu. Apakah pakaian itu imamah, sorban, au kamisan atau kamis, au ridaan atau pakaian rida yang menutup bagian atas tubuh seseorang. Kemudian Nabi berkata, Allahumma lakal hamdu kama kasawtani. Nabi membaca doa berikut ini, ya Allah, segala pujian bagimu sebagaimana engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama bagi pakaian itu atau menyebutkan nama pakaian itu, maksudnya di dalam doa tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pakaian atau jenis pakaian tersebut. Kalau pakaian yang baru itu berjenis sorban, maka Nabi membaca atau mengucapkan doa sebagai berikut, Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadhil imamah. Karena imamah itu artinya sorban. Segala puji, ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah memberikan kepadaku pakaian berupa sorban. Jadi jenis pakaiannya itu disebut, Rasulullah sebutkan dalam doanya, Rasulullah masukkan dalam doa itu. Kalau seandainya yang baru itu adalah qamis atau gamis, Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadzal qamis. Kemudian Nabi lanjutkan, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah. Kalau yang baru itu adalah rida, maka Nabi membaca Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadzal rida. Nabi sebutkan jenis pakaian itu di dalam doanya. Kalau yang baru itu peci, umpamanya kita ini pakai peci, maka masukkan dalam doa itu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadhil qalansuwah. Peci bahasa Arabnya qalansuwah.
Bagi yang bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab bagaimana? Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Peci ini ya Allah. Langsung masukkan peci itu. Allah Maha tahu lah. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Setidaknya kita tahu nama pakaian dalam bahasa Arab. Qalan suwa. Ya, kalau sendal berarti na'al. Na'lun ya. Hadzal na'al. Hadzal thawb. Kalau baju kaos biasanya orang Arab bilang fanillah, hadhil fanillah. Dan lain-lain. Kalau baju tebal, jaket itu apa bahasa Arabnya? Ya? Mi'taf. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadzal mi'taf. Jadi kalau bisa, kalau ada baju baru Bapak, Ibu, tanya dulu dengan Ustaz, Ustaz, bahasa Arabnya apa ini jaket ini? Masukkan dalam doa ini. Nah, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inilah yang dimaksud dengan sammahu bismi. Nabi menyebutkan nama atau jenis pakaian itu dalam doanya. Tapi kalau tidak tahu juga bahasa Arabnya, ya udah enggak masalah. Kama kasautanihi, sebutkan saja. Pakaian ini, serah bahasa Arabnya apa. Atau kasautani hadza. Sebagaimana engkau telah memberikan pakaian kepadaku berupa pakaian ini. Dengan isim isyarah lah, boleh. Tapi Nabi menyebutkan jenisnya. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul menghayati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dengan cara mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala karena pakaian yang kita pakai ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali beliau lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan pakaian yang bisa menutupi tubuh kita, menutupi aurat kita, kemudian sebagai perhiasan bagi kita. Jadi di situ ada nilai etika, ada nilai estetikanya. Alangkah buruknya ketika kita keluar rumah, kita tidak tertutupi oleh sehelai benang pun. Tidak etis, nilai etikanya tidak ada. Dan kita diperintahkan menutup aurat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pakaian untuk menutup aurat tersebut sesuai dengan perintahnya. Kemudian ada nilai keindahan, ada nilai estetika di situ. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Jadi dengan kita berpakaian kita terlihat indah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita manusia ini. Diberikan pakaian, dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah melebihkan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan anak Adam, manusia ini. Salah satunya kita dimuliakan dengan pakaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah atas nikmat ini. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Jadi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus memuji Allah taala atas nikmat itu. Namun sebagian manusia ketika mendapatkan nikmat seperti ini, nikmat pakaian dalam konteks ini, banyak di antara manusia yang kadang-kadang tidak langsung memuji Allah, dia memuji orang lain. Yang memberi itu Allah, tapi yang dia puji orang lain. Bahkan dia memuji dirinya atas kehebatan dirinya mencari pakaian itu, menemukan pakaian tersebut, atau kepandaian dia memilih pakaian itu, atau kepandaian orang yang membuat pakaian tersebut, atau pabrik yang memproduksi pakaian tersebut. Dia puji itu. Dia lupa memuji
Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih tetap kepada manusia, tapi kepada Allah kita memuji Allah. Kita berterima kasih terlebih dahulu kepada Allah. Alhamdulillah. Baru kemudian kita berterima kasih kepada orang yang memberinya. Jadi ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi doa yang pertama tadi apa? Baris yang pertama dari doa ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah memberikan kepadaku pakaian ini. Silakan disebutkan namanya tadi. Apakah imamah, qalansuwa, qamis, rida dan sebagainya, atau izar, sarung, izar. Sebutkan namanya di dalam doa kita. Jadi segala puji bagi Allah, kita nisbahkan, kita sandarkan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Meskipun melalui proses, asbab. Untuk menghadirkan pakaian itu perlu proses. Dan kita bisa membayangkan betapa banyak orang yang terlibat dalam menyiapkan pakaian yang kita pakai itu. Baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sarung yang kita pakai itu melibatkan banyak orang di situ. Melibatkan para petani, melibatkan para penjahit. Ya. Banyak orang yang terlibat. Karena tidak langsung jadi pakaian itu turun dari langit. Ada proses. Kapas dan sebagainya. Kemudian itu ditenun, kemudian dijahit, kemudian dijual. Kemudian kita membelinya. Allah mudahkan untuk kita mendapatkan itu semua. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Pada hakikatnya, pada dasarnya kita ini telanjang semua. Kalau bukan Allah yang mudahkan itu, Allah kita telanjang semua. Sama seperti yang binatang kaki 4 itu. Kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya sebagian manusia setelah diberi pakaian dia lepas pakaian itu. Dia kembali lagi telanjang. Jadi dia mencabut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia membuka auratnya yang sudah Allah mudahkan untuk ditutup. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang illa man kasautuh, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Jadi minta pakaian kepada Allah Ta'ala. Pakaian itu rezeki kita, minta pakaian itu kepada Allah. Kalau pakaian sudah usang, sudah lapuk, minta yang baru. Pada siapa kita memintanya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Allah suruh ini dalam hadis qudsi ini. Tentu setelah kita meminta kepada Allah, kita melakukan asbab-asbab tadi, ikhtiar tadi. Allah mudahkan jalan itu. Artinya Allah mudahkan jalan yang halal untuk mendapatkan pakaian tersebut. Kalau kita meminta, maka aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Di sini kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bergantung kepada Allah dan kita bersungguh-sungguh melakukan ikhtiar kita, kewajiban kita menjalani sunnatullah dalam kehidupan ini. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan, seandainya tali sendal kalian putus, maka mintalah kepada Allah. Jadi sampai masalah sendal saja, tali sendal yang putus, kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makanan, minuman. Karena semuanya Allah yang memberikan itu.